Di dalam Al-Quran disuruh wudu, ada ayat wudu, fausilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Maka oleh ulama dipikir ketika ada fausilu itu perintah dari Allah yang maha mulia kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam perintah itu wajib. Setelah diteliti seperti itu, muncullah di kaidah fikih ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Salat tidak akan sempurna tanpa wudu, maka wudu itu hukumnya wajib. Akan saya terangkan bagaimana wudu yang baik ketika kita mau sholat. Wudu yang kita kerjakan itu kita perbaikin dengan hadis ini. Wudu yang kita kerjakan itu kita cocokkan seperti apa wudu yang baik, kan begitu. Dan semuanya ini semata-mata biar ibadah kita tanpa ada nilainya di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah wudu itu wajib bagi sholat kita, setelah wudu itu diperintahkan di dalam Al-Quran, setelah hukum wudu itu mendapatkan pahala wudunya saja, ada sabda yang mengenai wudu itu sendiri. Kenapa wudu kita seperti ini? Karena ada hadisnya, ada Qur'annya, dan diperlengkap dengan pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wudunya sama dengan wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, Sayyidina Utsman berdoa menggunakan air wudu. Kemudian Sayyidina Utsman itu berwudu membasuh telapak tangan. Salah sama rotin, telapak tangannya dibersihkan dulu sebelum wudu. Sayyidina Utsman dibersihkan dulu. Sunatnya ini ya, sunatnya wudu menurut fikih Sayyidina Utsman ini. Dan banyak kiai-kiai sepuh itu hati-hati kalau wudu, kiai-kiai sepuh. Saya itu diantaranya diampunin dengan wudu kakinya. Setelah itu madmadoh sunatnya wudu ini. Madmadoh berkumur-kumur, contohnya seperti ini. Tidak usah dikeluarkan airnya. Berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung. Ada air di bak mandi, masukkan ke hidung. Dan istinsyar, keluarkan air yang dari hidung itu. Sayyidina Utsman sebelum wudu mengamalkan sunnah wudu itu, membersihkan telapak tangan, telapak kaki. Bersih, nggak apa-apa, sunnah itu dikerjakan walaupun bersih, tambah bersih lagi, tambah bagus kan, tambah bersih. Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung biar normal pernafasannya. Mungkin dengan sunnahnya wudu ini kesehatan mulut dan kesehatan hidung itu sudah terjawab. Artinya orang Islam ini sehat. Dan secara batin perbaiklah wudu, ada di antaranya hadis itu diampuni lewat wudu dosa-dosa kita. Bersinar-sinar, bersih semuanya orang Islam, karena orang Islam setiap saat berwudu, dan wudu itu pahala. Kemudian setelah sunnahnya dikerjakan, basuhlah summa wasala wajahu salah sama rotin. Sayyidina Utsman membasuh wajah 3 kali. 3 kali wajah, bukan cuman sebagian kanan atau sebagian kiri. Semuanya dibasuh, dan di awal membasuh itu niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala. Niat saya wudu karena untuk menghilangkan hadas kecil, di pertama kali membasuh muka kita. Siramlah muka kita itu 3 kali sampai sempurna, ini maksudnya. Summa wasala wajhu salah sama rotin. Kalau tidak sempurna,
Di dalam fikih itu dijelaskan wajah kita itu lebarnya dari telinga ke telinga. Kalau panjangnya dari awal tumbuhnya rambut di atas ini sampai di bawah dagu kita, dagu ini. Di bawah dagu kita. Jadi kalau ada orang wudhu disiram satu kali, nawaitul wudhu liraf'il hadasil aswadi fardhul lillahi ta'ala, itu wajib hukumnya. Berniat di air pertama kali sampai ke wudhu itu wajib hukumnya. Setelah itu disempurnakan dengan air, disiram semua wajah itu sempurna dengan air, sudah disiram semua itu satu, ulangin lagi seperti itu. Nah, itu kan bagus, tambah bersih. Kalau saya biasa pakai kaca di kamar mandi itu pasti ada kaca kecil, dan saya kalau untuk menghadap kaca saya siram semua. Saya hati-hati kalau wudhu saya, dan kadang ingat sebagian dosa itu terampuni dengan wudhu. Kalau hal agama sering guru apa pesan guru gitu. Dan hal itulah yang saya, kalau Sayyidina Utsman 3 kali sempurna semua itu. Niatnya sudah beres karena awal air sampai ke muka sudah niat liraf'il hadasil aswari. Itu yang penting menyebut wudhu dan ada niat untuk menghilangkan hadas, menyebut itu juga sudah sah wudhunya. Air disiram. Bahkan setelah membasuh wajah, membasuh tangan kanan sampai ke sikut, merfaqo sikut. Dari atas, kalau saya biasa dari bawah, 3 kali juga, 3 kali. Bukan was-was itu. Orang yang ngaji, yang mengerti niat itu nyampe, gak ada was-was, al-yaqinu la yazulu bisyakan. Cuman ingin wudhu yang sempurna saja. 3 kali dari atas. Dari atas ya, saya dari bawah. Ikut siapa kalau dari bawah? Di sini nggak ada keterangannya dari atas atau dari bawah. Di hadis yang lain diperjelas biasanya. Membasuh tangan kanan 3 kali juga, dari ujung jari sampai sikut, bukan ujung rambut, dari ujung jari sampai sikut 3 kali. Kemudian yang kiri dibasuh juga 3 kali. Ilal mirfaqo. Saya itu pakai ila itu berarti sampai. Berarti saya dari bawah sampai ke atas. Kalau di atas ilal asobe berarti. Setelah membasuh yang kiri, summa masaha bi ra'sihi. Summa masaha itu mengusap sebagian sirah, mengusap. Air disiram, diusapkan sebagian rambut. Cara mengusapnya ini, kalau Imam Syafi'i cukup sebagian saja, belakang kayak depan kayak sudah memenuhi syarat itu menurut Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain kan harus seperti ini, menyeluruh. Imam Syafi'i enggak, cukup sebagian. Ambil sebagian, usaplah dari air kepala itu, sebagian atas, sebagian belakang, rambut. Biroksihi tapi ya. Biroksihi kepalanya itu yang diusap kepalanya, kepala belakang, kepala depan bisa ya. Summa wasala rijlahul yumna, kemudian kaki basuhlah. Kalau usap masaha, kalau basuh itu wasala. Nanti kalau uslun domahnya dirubah. Wasala membasuh kaki yang kiri, kaki yang kanan dulu. Ilal ka'bain, ilal juga. Berarti dari secara analisa saya ya, kalau ilal itu dari bawah ke atas. Kalau ilal asobil rijlain berarti dari atas ke bawah. Saya kan kadang kalau baca kitab logika saya bermain di situ. Salah sama rot 3-3, membasuh itu 3-3. Jadi orang wudhu itu jangan keburu-keburu. Wajahnya setelah sempurna, ketika wudhunya sempurna seperti yang saya jelaskan sesuai hadis Umron nomor 2 di kitab Bulul Maram ini, itulah kata Sayyidina Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah saya melihat wudhunya Rasulullah. Tawaddu'a nahwa wudhu'i hadza Rasulullah, wudhu seperti yang saya terangkan tadi itu.
Muttafaqun alaih. Mungkin saya membuka pertanyaan. Untuk mengusap kepala itu cukup 1 kali. Wa an Ali, dari Sayyidina Ali fi sifati wudu'in Nabi, ketika menjelaskan sifatnya wuduknya Nabi, qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Untuk mengusap kepala itu cukup 1 kali, para pendengar. Cukup 1 kali. Akhrajahu Abu Daud, yang asoh, hadis yang lebih sahih 1 kali, yang lainnya 3 kali. Hadis nomor 4 saya lanjut malam Kamis depan. Dibawa ke sholat kan wudhu ini, sholat yang khusyuk itu bacaannya itu ada di depan kepala itu. Baca Fatihah memang sesuai hurufnya Fatihah, diantaranya yang khusyuk. Itu khusyuk awal khusyuk. Ketika didengar ya bagus, tenang, imamnya tenang karena imamnya khusyuk. Tidak usah memperlambat, cuman imam itu memikirkan pekerjaan yang terbaik di dalam sholat, sesuai ilmunya tentunya ya. Dan gerakannya, bacaan tasbihnya dibaca semua, itulah imam yang sesungguhnya. Tidak lambat. Kalau imam lambat itu imam yang bukan imam yang niat sungguh lah. Jangan lambat. Kalau jadi imam itu ready sebelum sholat sudah ada di masjid gitu, di musola. Imam sungguh itu. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Jika ingin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang ragu-ragu apakah sudah batal wudhunya atau belum? Di dalam hal ini Rasulullah menjawab tidak batal wudhunya seseorang ketika tidak benar-benar mendengarkan bunyi kentut atau bau kentut. Tidak batal itu, tidak batal. Dan cara yang logis, apakah batal wudhu saya apa tidak, ingat-ingat, diputar kembali dari duhur karena ada imul wudhu untuk melanggengkan wudhu. Ingat-ingat kerja apa saja. Kalau sudah nyampe ke keyakinan tidak batal sungguh itu. Karena di kaidah fikih al-yakinu la yazalu bisyak. Keyakinanmu itu tentang keyakinanmu tidak batal wudhu, tidak batal sungguh sudah. Kalau kamu ingatannya tidak batal kan tidak batal, itulah yang dihukumi di dalam fikih. Sama dengan di kitab fikih pernah dijelaskan dan saya pakai, ketika orang ragu-ragu untuk mengusap sirah, sudah selesai wudhunya, itu dianggap sudah mengusap. Kata saya kan ngaji kok yang dulu di Sidogiri itu, di pembahasan al-yakinu la yazulu bisyak itu masuk furuknya dan itu sudah dianggap mengusap sirah. Makanya saya setelah selesai wudhu, saya ragu-ragu apakah mengusap sirah apa tidak. Ragu-ragu enggak, tetap hitungannya mengusap sirah. Pakai kaidah al-yakinu la yazalu bisyak. Artinya para pemirsa, kalau kita dalam ibadah ini memang harus dari keyakinan. Apakah sudah sholat? Yakin sudah sholat, ingat-ingat lagi. Tadi malam saya apa saja kerjanya. Langsung yakin bahwasanya keingatan kita sholat. Itu sudah selesai. Al-yakinu la yazulu bisyak. Untuk ke sholat ya, nggak apa-apa pertanyaannya. Karena wudhu untuk sholat kan, malah yatimul wajib illa bihi wa wajibun, atau wudhu untuk membaca Al-Quran, la yamashu illal mutahharun ya, suci dari hadas. Ragu-raguan harus dihilangkan dengan keyakinan. Dan ibadah kita itu banyak yang berangkat dari keyakinan yang tadi. Yakin, kita yakin seperti tadi wudhunya, kita yakin sholatnya, kita yakin semuanya. Ibadah itu harus dari keyakinan. Jadi keyakinan itu seperti tadi gunanya. Yakin sudah sholat, diingat-ingat. Kalau sudah ingatannya tentang sholat sungguh berarti keyakinannya dianggap. Itu dalam ibadah. Ya, ditambah ngusap sirah apa tidak?
Ngusap sirah itu menurut ulama dengan kaidah al-yaqinu la yazalu bisa. Ketika sudah yakin dan ibadah itu kalau sudah selesai, selesai. Nggak usah dibahas lagi. Sholat mau dibahas mahorijul hurufnya setelah sholat, nggak usah, itu sudah selesai. Sepenting waktu wudu mengerjakan dengan baik, waktu sholat mengerjakan dengan baik, setelah selesai, nggak usah dibahas, itu sudah selesai. Itulah gunanya keyakinan. Saya yakin sholat yang bulan itu sah, sholat saya itu. Saya yakin imam ini ikut madhab ini masih dibenarkan bacanya gitu ya. Apalagi imamnya pinter fikih. Itu keyakinan. Memang al-yaqinu la yazulu bisyak di dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah itu. Itulah berarti yang bisa menghilangkan keraguan-raguan itu keyakinan. Dan di dalam ibadah kita itu harus berlaku keyakinan itu. Karena kita sudah pelaku kan. Memang banyak yakin sholat, sudah sholat, gak usah sholat lagi. Kalau yakin tidak sholat, ya sholat kodok. Itulah perannya keyakinan. Dan cara menghusukkan sholat, kalau sholat satu kali tidak husuk, sholat lagi 2 kali, gak apa-apa. Namanya sholat i'adah. Sholat kedua kali itu tetap gunanya fardu. Saya gitu, di rumah saja, saya kan punya tempat itu, sholat di belakang itu. Rumah saja kalau sholat pertama sudah ambyar, sudah gak khusyuk, sholat lagi diperhusyuk. Itulah khusyuk. Yang kedua pasti khusyuk, lebih khusyuk dari yang pertama. Itu caranya. Nih santri dari NTB pemirsa, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, saya doakan kamu jadi imam, imam sholat. Tapi harus ngaji, jangan nakal. Mungkin itu pemirsa, karena sudah maghrib. Cuman saya punya janji setiap malam Kamis pasti ada kajian Bulughul Maram, dan ini pengantar dari saya tentang wudu. Saya sudah berkomitmen, artinya kalau saya sudah bilang kajian ya kajian. Setiap malam Kamis setelah habis Isya kita belajar memperbaiki ibadah kita. Ketepatan sudah nyampe wudu, dan kemarin-kemarin kita diajarin tentang izalatun najasah, air, tentang sembarang kalir. Di video saya nanti yang bagus saya masukkan ke TikTok. Dan untuk malam Senin di Facebook saya kajian tafsir kitab Jalalain, tanahnya kebaikan kita dengan ayat Al-Quran, dan ini kebaikan ibadah kita dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan buahnya kita amalkan bersama. Mungkin kalau kajian tafsir ke pemikiran kita, dan ini ke amaliyah kita, dan juga kajian tafsir juga di amaliyah. Mungkin hanya itu harapan saya Al-Fakir. Tidak ada harapan lain dari saya, dan saya harus menyampaikan ilmu karena saya ngaji dulu. Kalau saya tidak menyampaikan ilmu, berarti seperti pohon yang tidak berbuah gitu.